Halo YouTube, selamat datang. Kita hari ini akan bikin voting untuk The Lazy Game Award ya. Dan ini votingnya berdasarkan pemikiran dan juga kebijaksanaan gue sebagai orang yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia perdagangan baju bayi ya. Ya kita akan memilih vote-vote-nya tuh berdasarkan jiwa kegameran ya. Udah sukses vote. Kategori kedua Best Horror Game Ghostwire. Ini apa? Ghostwire tuh apa cu? Best Horror Game. Dying Light tuh gak masuk kata zombie. The Quarry, The F gue aja jual. Madison, antara Madison sama Mortuary Assistant. Mortuary Assistant fix. Mortuary udah gak ada lagi. Ini gue yakin menang Best Horror Game. Sending vote. Oke, selanjutnya Best Open World Game. Pertanyaan 5 ini pertanyaan macam apa? Apa yang harus dipertanyakan antara 5 Best Open World Game? Ya, bro, kalau sampai Elden Ring kalah sama Pokemon Legend Arceus, ya, fix anak Nintendo akut ya. Jelas Elden Ring, nggak ada lagi yang lain. Elden Ring, all the way. Tapi gue takut loh sama Pokemon Legend Arceus. Tapi tenang aja, para pemain Pokemon Legend Arceus di Indo gue yakin lebih dikit daripada pemain Elden Ring. Game of the Year. Oke. Game of the Year ya. Oke, gue akan jatuhkan pilihan gue kepada Elden Ring. Udah gak ada bisa bro. Kalau orang bilang bang Pokemon Legend Arceus, masih banyak orang-orang yang protes terhadap Pokemon Legend Arceus. Karena namanya kenapa Arceus? Kenapa gak namanya Arcana? Kayak nama band. Kalau Horizon Forbidden West nggak semua orang main. God of War Ragnarok gue belum tamat. A Plague Tale Requiem gue takut sama tikus. Elden Ring fix. Ini dia. Lihat kan kebijaksanaan gue dalam memilih sebuah game ya. Oke, selanjutnya Most Anticipated Game Hogwarts Legacy. Wah. Kalau menurut gue ya dari 5 ini ya Hogwarts lah bang. Tapi kan maksud gue kalau Hogwarts itu gue nunggu nih. Tapi gak ada ekspektasi yang kayak wah gila ini Hogwarts. Tapi kalau kayak Zelda sama Marvel Spider-Man 2 itu udah kayak gue udah tahu gameplaynya tuh. Dan gue tahu ini game tuh kemungkinan bagus bakal gede banget gitu. Kalau Resident Evil 4 ya maksud gue ini adalah salah satu game yang udah pernah keluar di PS2, PS3. Bener gak sih PS3 ada? Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo apalagi, udah sering banget lihat. Bang, tapi kan gambarnya lebih bagus, betul sih. Tapi maksudnya ini game yang udah di world gitu. Assassin's Creed Mirage ya. Gua bukan pecinta Assassin's Creed, jadi nggak terlalu. Antara Marvel sama Legend, menurut gua coba tolong Zelda, Hogwarts aja. Zelda bang, soalnya original story. Oke, coba Pokemon Scarlet aja banyak error udah nggak bisa keep up konsol, apalagi Zelda bang. Ya, ini namanya Bung Albert, lu tuh kurang wise dalam ngelihat sebuah game. Karena gue sebagai orang wise dalam sebuah game ya. Memang harusnya tuh Nintendo udah upgrade bro, itu bapuk konsolnya ya, patah-patah. Anak gue juga bilang, tapi dia tetap bisa nikmatin. Tapi kalau dari sisi wise gue ya, gue percaya bahwa Nintendo tidak peduli soal itu karena penjualan tetap tinggi. Itu dia dari wise gue. Jadi kalau kita ngomong jujurnya ya, gue akan jatuh pilihan gue kepada The Legend of Zelda. Kalau gue ya, Marvel Spider-Man 2 tuh bagus. Tapi kalau dilihat dari anime yang pernah ada, kayaknya The Legend of Zelda tuh bakal ya oke. Legend of Zelda. Submit. Best Game Developer. Sega. Bro. Maksud gue gini, From Software tuh mengeluarkan Best Game Developer. Kalau menurut gue ya, karena gue punya harapan untuk bisa diundang oleh PlayStation kalau lagi ada acara event. Harapan gue tuh guys, ya, Mas Dani
bisa hadir nggak di acara event ini? Pengen juga kan? Diundang sama PlayStation. Maka gue akan pilih Nintendo. Best Audio Design, ya nggak main bro. Yang lain cuma main Horizon Forbidden West doang. Oh, kita akan lihat. Gue akan distinguish ya. Antara Call of Duty Modern Warfare apa Gran Turismo 7 menurut gue. Kenapa yang 3 ini menurut gue best audio design nggak? Karena gue ngebagi jadi 2. Yang 2 ini tuh audio hutan-hutan. Yang 2 ini ada knalpot. Bro, knalpot lebih keren. Nah, jadi yang 3 ini akan gue singkirkan. Gue akan ngambil 2, yaitu adalah yang ada knalpotnya. Ya. Nah, dari 2 ini, yang satu kan ada suara knalpot dua-duanya nih. Karena kan yang satu pasti juga ada mobil-mobil juga kan. Jadi ada suara knalpot dua-duanya. Kalau kita ngomongin tentang suara knalpot, kalau suara knalpot doang lama-lama orang bisa marah. Kayak tetangga nih, lagi breng nggak geber motor mulu kan, breng lama-lama sebel. Tapi Call of Duty Modern Warfare nggak cuma suara knalpot doang. Jadi ada semacam switching audio, the meaning of the word ya. Itu jadi gue akan jatuhkan kepada Call of Duty Modern Warfare 2 guys. Karena selain ada suara knalpot juga ada suara tembak-tembakan. Ada gitu, ada suara walkie-talkie. Oke, lanjut kategori saya. Best Family Game. Ini di sini mungkin gue kelihatannya ya. Kelihatannya gue tuh tidak cukup handal gitu. Tapi gue seyakin-yakinnya bahwa pilihan ini tidak salah. Bahwa gue akan jatuhkan di Disney Dreamlight Valley karena Encak ya, semua karena Encak. Kalau orang bilang bang, lo nggak netral banget. Loh, untuk keluarga lo emang ada yang netral? Keluarga gue adalah orang-orang yang harus gue bela dan gue harus yakin bahwa pilihan-pilihan mereka benar. Maka gue akan pilih Disney Dreamlight Valley karena Encak ya. Semua karena Encak. Encak, I love you. Encak, I love you. I miss you Encak. Encak, I miss you. Oke. Best Narrative Driven Game. Best naratif. Banyak orang yang bilang bahwa Dustfall ini katanya lebih bagus bahkan dibandingin Quarry. Siapa yang udah mainin? Kalau nggak salah Oscar udah mainin. Apakah ini benar-benar bagus? Tapi kalau gue lihat karena karakter mukanya nggak enak, jadi gue akan nggak pilih ya. Horizon Forbidden West, gue bukan bilang nggak bagus, cuma Horizon Forbidden West gue tuh katanya akan dikirimin sama kopinya, tapi gue nggak pernah dikirimin sampai sekarang, maka ini gue juga akan lewatkan. Yang selanjutnya Plague Tale Requiem. Balik lagi ini ada tikus ya, jadi gua gak terlalu suka ya. Jadi akan ada pilihan antara Xenoblade Chronicle 3 dan God of War Ragnarok. Hanya ada tinggal 2 saja guys. Oke, gua akan jatuhkan pilihan gua ke God of War Ragnarok. Kalau gua ya Best Art Direction. Oke, Best Art Direction. Gua gak tahu nih. Oke, cap cip cup, kita akan menggunakan sebuah lagu yaitu adalah Terlalu Manis dari Slank. Dari pilihan antara 5 ini ya. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi. Terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi. Di antara kita. Ya itu deh, Horizon Forbidden West ya guys. Best Indie Game. Sifu, Stray, Tunic, Farm. Oh bro, Bung Lol, kita seberapa nih Bung Lol? Kita seberapa dong? Best Indie Game kita sependapat dong, Bung Lol. Ini no question ask dong maksud gue, Bung Lol. Dong, bener gak sih? Ya, jelas dong. Hanya orang yang gak ngerti, the wise man of the game, sudah bersabda ya, Vampire Survivor fix. Bang tapi Bacot, gak ngerti game, gak ngerti, pulang sono lo. Vampire Survivor, the best of the best indie game. Apa ini yang lain ya? Vampire Survivor ya, Vampire Survivor. Best debut game. Jelas, udah gak ada pilihan yang lain ya. Ini gak ada pilihan yang lain guys, I'm sorry. Selama dia ada Vampire Survivor, dia selalu menang. Whatever
It is ya. Whatever ini hampir survival menang. Gak ada lagi yang lain. Best RPG game. Pertanyaan macam apa ini Elden Ring? Best multiplayer game. Pertanyaan macam apa ini? Splatoon 3. Enggak, Overwatch. Splatoon 3. Overwatch ya. Call of Duty. Roller Champion, Event Game apa? Splatoon 3. Oke. Lihat tuh. Gue tuh ngeliatnya tuh udah pakai karena buru-buru nih udah subuh dulu guys, ya kan? Udah lihat nih. Best Sport Racing Game, Gran Turismo 7, FIFA 23, Mario Striker Blade, Oli World, ya Allah FIFA 2023. Udah tamat gue GOW lagi. Wah Allah Bet. Tapi ceritanya bagus Bet tadi ya. Parah sih Albert. Bet. Gue aja belum. Berapa jam sih Bet? Masih jauh nggak gue? Indonesian Game of the Year. Antara Coral Island sama Potion Permit. Gue pilih Potion Permit karena gue punya kasetnya. Coral Island nggak punya. Oke, gue pilih Potion Permit. Tuh, lihat kan? The Wise Man. Best Indonesian Mobile Game. Wangan, Ngopi Yuk, Webtoon. Gambar Bakso Simulator. Karena Winda Basudara bermain Bakso Simulator, gue akan pilih Bakso Simulator. Indonesian Most Influential Person in Gaming. Dito Wangsa dan Rivaldo Santoso, Nanda, Arif Widiasa, Cipto Adiguno, Winda Basudara. Kita harus bicara yang gue tahu cuman ada 3 orang, yaitu Dito Wangsa dan Rivaldo Santosa, Nanda sama Winda Basudara. Secara kenamaannya itu kita pasti udah tahu Winda Basudara, namanya gede banget, tapi saya nggak kenal sama Winda Basudara, ya kan? Kepada Bung Nanda saya kenal, tapi saya lebih kenal kepada Dito Wangsa dan Rivaldo Santosa. Jadi fix saya akan pilih Arif Widayasa, Dito Wangsa dan Rivaldo Santosa. Orang bilang bang, emang itu personal punya. Best Indonesian Newcomer, Unique Studio, Homesick, Starway, Akhir Pekan Studio. Karena berhubung 3 ini menggunakan nama bahasa Inggris, di mana kita adalah orang Indonesia, maka saya pikir Akhir Pekan Studio. Karena saya orang Indonesia. Ya, tidak tahu itu caranya. Best Indonesian Score and Music. Best Indonesian Score dan Music. Coral Island kali ya. Bener gak sih Coral Island kalau ini? Hah? Potion Permit, My Lovely White, Coral Island. Tadi kan gue milih Potion Permit. Sekarang gue pilih Coral Island. Oke. Sesimpel itu guys. Gue tuh Best Indonesian Game Developer. Kayaknya kita tahu lah bahwa Toge Production dan Agate adalah 2 developer besar Indonesia. Bukan berarti Digital Happiness dan Starway juga dan Gamecom itu bukan ya. Tapi memang 2 orang ini nih. Cuman kalau dilihat dari kelima ini, saya akan memilih Gamecom karena saya kenal sama Nanda. Kalau yang 4 enggak, ini lebih personal guys. Nanda all the way. Let's go. Best Esport Player. Kalau bagi kalian yang nggak tahu kayak His Watson siapa, Eman dari Mobile Legends, Bang Bang, Aspas dari Valorant dan juga Twitch dari Counter. Apalagi Twitch ya. Lo tahu Twitch nggak? Nggak tahu kan? Iya, gue tahu sekitar doang. Oke. Jadi kita karena saya anak Dota ya, sangat. Oke. Best Esport Game. Tundra. Oh iya Tundra, benar. Tundra dong. Tundra. Milihnya. Best Indonesian Esport Game. Boom Esport. Karena terima kasih kepada Boom Esport kita bisa ngelihat Spirit ya. Siapa? Tim Spirit pulang. Terima kasih. Pertandingan yang sangat menyenangkan sekali. Ya. Best Indonesian Esport Caster and Analyst. Oke. Just in case karena kita ngeliat ke situ, gue taunya itu doang. Udah, kita udah selesai. Mudah-mudahan TLGA berjalan dengan lancar di hari Sabtu 10 Desember 2022 berada di Kuningan kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan dilancarkan acaranya ya. Dan menjadi salah satu event-event besar juga lagi nanti di Indonesia selanjutnya.